Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia bergerak cukup volatile pada perdagangan hari ini. IHSG tercatat tiba-tiba melesat 1% lebih setelah sempat terkoreksi lebih dari 2% pada sesi awal. Lalu bagaimana perdagangan saham menjelang penutupan perdagangan hari ini, dan kami ajak Anda untuk memantaunya secara langsung. Pemirsa, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya pada pukul 15:25 waktu Indonesia Barat, menguat 0,12% di level 8.135 dengan trading value atau nilai transaksi mencapai 21,7 triliun rupiah. Pemirsa, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang berada di teritori positif, ini didukung oleh beberapa sentimen. Yang pertama, sudah ada keterangan tadi pagi pemirsa dari anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fauzi yang menjelaskan kalau Bursa Efek Indonesia membentuk tim khusus dan membuka hot desk untuk mendampingi emiten dalam mempersiapkan penerapan aturan jumlah saham yang beredar di publik atau free float minimum 15%. Yang mana keputusan tersebut menyusul rencana kenaikan ambang batas free float dari sebelumnya 7,5%. Pemirsa, kemudian kalau kita melihat dari sisi makro, ada data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis oleh S&P Global yang menunjukkan kalau PMI manufaktur Indonesia berada di level 52,6 pada Januari 2026. Yang mana PMI mengalami kenaikan yang signifikan dari 51,2 di Desember 2025. Artinya, pemirsa, dengan fase ini maka PMI manufaktur Indonesia dalam fase ekspansif selama 6 bulan beruntun. Dan sebagai informasi bagi Anda, PMI manufaktur menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50 artinya dunia usaha saat ini dalam fase ekspansi. Sementara itu, pemirsa, kalau di bawah 50 artinya terjadi kontraksi. Dan kami juga sempat mewawancarai Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto, yang menyampaikan kalau saat ini investor asing juga sudah mulai cenderung bersikap netral dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan mulai sejalan dengan pergerakan bursa global. Kita simak bersama pemirsa. Tonnya ini investor asing cenderung netral ya dalam hal ini. Mereka sudah tidak rush keluar untuk dari market Indonesia, tapi kalau untuk masuk sepertinya mereka sedang mengkalkulasi ulang dan juga sedang menghitung nanti mereka enaknya masuknya di sektor-sektor seperti apa. Karena misalnya kita melihat saat ini harga saham kita cenderung lebih murah dibandingkan dengan pekan lalu ya, karena koreksi yang terjadi. Kemudian rupiahnya juga masih cenderung cukup stabil, data makronya juga bagus, dan juga ada ekspektasi reformasi pasar modal dan langkah kebijakan yang nantinya akan semakin memanjakan investor asing untuk bisa investasi ke sini. Jadi ini memang indikasi awalnya investor asing memang sudah tidak out lagi, itu berita positifnya, dan saat ini untuk masuk sepertinya mereka sedang mengkalkulasikan ulang dan sedang melihat apakah langkah-langkahnya ini inline dengan mereka atau tidak. Pemirsa, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan tadi menjelang penutupan dan secara keseluruhan pada hari ini, kita lihat sebetulnya sejalan dengan pergerakan bursa Asia, yang mana saat ini untuk Hang Seng menguat tipis 0,05% dan juga untuk Nikkei 225 yang melemah tipis 0,7%. Dan inilah pergerakan di indeks harga saham gabungan. Sementara itu pemirsa, kalau kita melihat untuk pergerakan IHSG yang sempat volatile pada hari ini, sebetulnya tadi sempat mengikuti pergerakan bursa secara global. Kita pantau bersama untuk penutupan perdagangan tadi malam, yang mana di Amerika Serikat yang pertama ada bursa Dow Jones yang turun 0,34%, S&P 500 juga tercatat turun 0,43% dan juga Nasdaq turun hingga 1,43%. Kalau kita lihat untuk perdagangan bursa Amerika Serikat tadi malam ditutup turun karena investor yang melepas saham teknologi dan beralih ke saham yang lebih sensitif terhadap pemulihan ekonomi. Yang mana kalau kita lihat ini bisa terlihat dari Nasdaq ya pemirsa, mayoritas saham teknologi kompak berada di zona merah. Termasuk sebagian besar saham kelompok Magnificent Seven yang sudah merilis kinerja keuangannya. Kita lihat tadi malam pemirsa untuk Microsoft dan juga Meta Platforms turunnya lebih dari 2%, sedangkan saham-saham Walmart ini naik hingga 3%. Karena didorong pertumbuhan pesat bisnis digital perusahaan dan juga keberhasilan untuk menarik pelanggan baru. Selain Walmart juga ada saham PepsiCo yang juga menguat hampir 5% setelah mereka
merilis kinerja keuangan perusahaan yang ternyata solid dan juga beriringan dengan penjualan organik seluruh lini bisnis. Kalau kita melihat pergerakan bursa Amerika Serikat yang ditutup kompak melemah, sama juga pemirsa seperti yang terjadi pada bursa Eropa. Kita lihat yang di Inggris, pemirsa, ada FTSE 100 di London turun 0,26% dan juga ada DAX Jerman turun tipis 0,07%. Yang mana untuk pergerakan bursa Eropa sebetulnya juga mengekor pergerakan bursa Amerika Serikat. Dan sementara itu kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang penutupan perdagangan hari ini ternyata mampu menguat tipis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.